Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah. La hawla wa la quwata illa billah. Subhanaka la ilma lana illa ma'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi syrah li sadri wa yassir li amri wahlul uqdatam min lisani yafqahu qawli amma ba'du. Pak Yasin, treble. Coba treble dengan buka. Suaranya biar kepiar. Treble. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli amma ba'du. Bapak, ibu-ibu jamaah Masjid Rodatul Falah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, tentu kita haturkan rasa syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala dengan ucapan alhamdulillahirabbil alamin, tsumma alhamdulillahirabbil alamin walhamdulillahirabbil alamin. Atas semua limpahan rahmat, hidayah, inayah, taufik kepada kita sehingga kita sampai saat ini masih dalam kondisi iman dan takwa dan istiqomah melakukan kebaikan dan amal solih. Mudah-mudahan semua amal ibadah kita diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua, ucapan Allahumma sholli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadin wa ala ali sayyidina Muhammad selalu terhaturkan kepada junjungan Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Para jamaah rahimakumullah, pada pertemuan kali ini, ya ini pertemuan terakhir nih. Setelah ini kan bulan Ramadan, maksudnya begitu. Maka saya sengaja membawakan tidak seperti kajian biasa, juga karena filenya 2 kali ini tidak bisa dibuka di laptop itu. Nah, laptopnya ini ngehang. Ya, dan juga ini terakhir. Jadi saya akan menyampaikan materi yang terkait dengan bulan Ramadan saja, sekaligus untuk bekal kita bersama. Para jamaah rahimakumullah, kalau tidak ada perubahan lagi, insya Allah puasa Ramadan ini jatuh pada hari Kamis. Insya Allah begitu. Saya baru menerima informasi tadi, tanya teman saya yang ada di pusat. Insya Allah hasil estimasi antara NU dan Muhammadiyah sepakat insya Allah hari Kamis. Begitu. Mudah-mudahan tidak ada perubahan biar posoe pok bareng ya. Nek gak bareng itu gak enak. Tapi diprediksi kemungkinan kalau puasanya ini bareng, hari rayanya berbeda. Ini sing gak enak ya. Riyo iki gak bareng ya gak enak gitu. Sing kene wis mangan, sing kene gurung. Ini repot juga ini. Ya mudah-mudahan juga bareng ya. Mudah-mudahan juga bareng gitu loh. Para jamaah rahimakumullah, beja-bejane wong sing sek diparingi umur ditemokno bulan Ramadan. Niki bejo-bejone wong. Karena apa? Bulan Ramadan ini merupakan hadiah dari Allah khusus untuk umat Muhammad. Umat yang lain tidak dikasih ini. Ya, umat yang lain tidak dikasih hadiah yang semulia ini. Ya apa gak mulia? Ramadan niku mulai tanggal 1 sampai entek tanggal 30 kabeh iku apik. Kabeh amal dilipat gandakan oleh Allah. Wis Ramadan tanggal 1 sampai entek apik, sek diwehi maneh karo Allah. Luwe apik maneh yaitu Lailatul Qadar. Wis pol-polan iki wis. Pol-polan. Lailatul Qadar niku wong ibadah pas Lailatul Qadar mudhun iku dicatet karo Allah khairun min alfisyahr. Luwe apik
ibadah sing dilakoni pas turune Lailatul Qadar daripada ibadah min alfi syahr 1000 bulan. 1000 bulan niku 83 tahun dihitung ibadah terus, gak dipotong turu, gak dipotong adus, gak dipotong nang pasar, gak dipotong belanja, pokoknya 83 tahun utuh dicatat ibadah terus karo Allah. Luar biasa ya, luar biasa. Makanya kalau kita tidak bisa memanfaatkan bulan yang mulia ini, pasti rugi. Pasti rugi. Ya, pasti rugi. Sampai-sampai ada hadis begini mengatakan, andaikan umat Muhammad itu ditunjukkan pahala kemuliaan dari hasil amal ibadah yang dilakukan oleh umat Muhammad pada bulan Ramadan itu, niscaya umat Muhammad akan minta kepada Allah bahwa seluruh bulan ini dijadikan Ramadan semua. Coba kok umpama diketokno ngoten nggih, jenengan terawih langsung mulih nggawa hadiah misale nggih, jenengan maca Al-Qur'an langsung ceblok teko langit Mas, misale kok dirupakno materi, iku pasti umat Muhammad itu minta bahwa jadikanlah seluruh bulan ini Ramadan semua ya Allah. Pasti begitu. Itu saking muliane bulan Ramadan. Nah, makanya Bapak Ibu yang dimuliakan oleh Allah, kalau kita sudah dipertemukan bulan Ramadan, tidak ada kata lain kecuali marilah kita meningkatkan frekuensi ibadah kita kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, baik ibadah yang wajib, sholat 5 waktu, maupun ibadah-ibadah di luar sholat. Sangat banyak pahalanya, terutama membaca Al-Quran. Wonten hadis dipun ngendikaaken Ani bin Mas'udin radhiyallahu an qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, man qara'a harfan min kitabillahi falahu hasanatun wal hasanatu bi asyri amsalihha wala aqulu alif lam mim harfun walakin alifun harfun wa lamun harfun wa mimun harfun, rawahu Tirmidzi. Di dalam hadis ini mengatakan bahwa tidak ada ibadah di luar sholat yang mengalahkan pahalanya membaca Al-Quran. Tidak ada ibadah di luar sholat yang pahalanya mengalahkan membaca Al-Quran. Karena hitungan pahala membaca Al-Quran itu tidak dihitung per kata, tidak dihitung per ayat, tidak dihitung per halaman, tidak dihitung per juz, akan tetapi dihitung per huruf. Coba. Jadi pahala membaca Al-Quran itu dihitung oleh Allah per huruf. Malah dikatakan di situ wala aqulu alif lam mim harfun. Kata Rasul, aku tidak mengatakan bahwa alif lam mim itu dihitung satu huruf, tidak. Akan tetapi alif sendiri satu huruf, lam sendiri satu huruf, mim sendiri satu huruf. Satu huruf nilainya satu kebaikan, dan satu kebaikan itu dilipat gandakan menjadi 10 kebaikan. Jadi jenengan alif saja sudah dapat 10, lam 10, mim 10, berarti dapat 30. Nah, jadi saya ulang lagi, tidak ada ibadah di luar sholat yang mengalahkan pahalanya membaca Al-Quran, apalagi di bulan Ramadan. Oleh karena itu, dengan hadis ini ayo dijadikan motivasi
bahwa di bulan Ramadan nanti ayo berlomba-lomba memperbanyak membaca Al-Quran. Ada waktu baca Al-Quran, kemudian beraktivitas, ada kesempatan lagi baca lagi, ada kesempatan baca lagi, terus saja diisi dari waktu ke waktu, menit ke menit, jam ke jam, terus diisi membaca Al-Quran. Ya, diisi terus membaca Al-Quran. Ini pahala ibadah membaca Al-Quran. Habis itu mulai dari juz pertama sampai terakhir juz 30 diulang lagi dari depan, terus khatam lagi, diulang lagi. Luar biasa ini pahalanya. Itu luar biasa pahalanya. Ya, terus di dalam Al-Quran surat Fatir ayat 29, innalladzina, sesungguhnya orang-orang yang yatluna, mereka membaca kitaballahi, kitab Allah, yaitu Al-Quran, wa aqamus sholata, dan dia selalu mendirikan sholat, baik sholat wajib maupun sholat sunnah, wa anfaku, dan dia gemar berinfak, mimma, dari apa yang rozaqnahum, telah kami rezekikan kepada mereka, sirron, baik infaknya secara rahasia, wa alaniatan, maupun secara terang-terangan, yarjuna, mereka mengharap tijarotan, perniagaan, lan tabur, yang tidak pernah rugi. Di sini dinyatakan oleh Allah, sesungguhnya orang-orang yang selalu membaca kitab Allah, yatluna kitab Allah. Ada dua kosakata untuk membaca itu. Satu, qara'a yaqra'u qira'ah, iqra', bacalah. Kalau iqra' ini umum, baik membaca kitab Allah maupun membaca buku-buku yang lain, maupun membaca situasi kondisi, itu namanya iqra. Nah, umum. Tapi kalau khusus membaca kitab Allah itu yatluna, tala yatlu tilawah. Qara'a yaqra'u qira'ah, tala yatlu tilawah. Kalau tilawah ini khusus membaca kitab Allah. Dan arti yatluna, tilawah ini mengandung arti istimror, terus menerus, istiqomah. Tidak hanya membaca sekali terus digeletak gitu, enggak. Terus ada kesinambungan itu. Membacanya itu ada kesinambungan, makanya pakai talayat. Makanya musabaqah itu bukan musabaqah qiraatil Quran, tapi musabaqah tilawatil Quran. Karena di dalam musabaqah itu babak penyisian, terus semifinal, terus final, ono kelanjutannya. Maka pakai talayatul tilawah, musabaqah tilawatil Quran, bukan qiraatil Quran, yang lebih khusus ya. Jadi sesungguhnya orang-orang yang mampu membaca kitab Allah dengan istiqomah Al-Quran. Terus yang kedua, aqamus sholah, sholat ditegakkan, sholat dijaga, baik sholat wajib maupun sholat sunnah yang mengiringi sholat wajib, ataupun juga sholat malam, sholat duha dan lain sebagainya. Wa anfaku mimma razaqnahum, dan dia gemar berinfak, baik secara rahasia maupun secara terang-terangan. Yarjuna tijaratan lan tabur, berarti orang itu mempunyai perniagaan yang tidak pernah rugi. Sapa wonge iso njaga telu iki, ya, baca Al-Qur'annya jalan terus sholat 5 waktunya diperhatikan, juga sholat sunnahnya diperhatikan, infaknya rutin, maka berarti dia sama dengan orang yang mempunyai perniagaan yang tidak pernah rugi. Tijaratan lan tabur, yaitu perniagaan yang tidak pernah rugi. Nah, ini marilah kita jaga betul-betul, terutama di bulan Ramadan nanti. Ayo kita mempersiapkan diri kita
untuk memperbanyak amal ibadah kita kepada Allah, terutama membaca Al-Quran, sholat 5 waktu, dan infak. Nah gitu kan, dan infak. Jadi panjenengan berangkat, misalnya berangkat ke masjid membawa uang, dimasukkan di infak situ, kotak infak, sholat dan berdoa, luar biasa. Ini kalau kita kita rutinkan, ya ini motivasinya lewat bulan Ramadan dan juga di luar bulan Ramadan kalau bisa tentunya, kan begitu ya. Cuma karena Ramadan itu momen, nah itu biasanya lebih mudah kalau itu terkait dengan momen itu, giroh kita, semangat kita itu lebih. Nah gitu ya, jadi sholat 5 waktunya dan juga sholat sunnahnya selalu dijaga, baca Al-Qur'annya, infak sodakonya itu dijaga ya. Jadi ketika jenengan di kotak infak itu ada 2 malaikat di situ, Pak. Dalam hadis qudsi kan dikatakan, kalau orang itu berinfak, malaikat yang satu mendoakan, ya Allah, berikan imbalan yang lebih baik daripada imbalan yang lebih baik terhadap uang yang diinfakkan tadi. Tapi kalau jenengan tuh gak infak, didongakno malaikat situ mau, ya Allah, kurangilah rezekinya karena dia tidak mau infak. Jadi begitu, Pak. Makanya ya mari kita latih diri kita untuk berinfak. Ya dimulai Ramadan, mumpung ada momen ya. Mumpung ada momen. Enggak apa-apa 5.000, tapi setiap terawih gowo kan bagus itu kan. Nah, gitu loh. Apalagi 10.000 tambah sip. 50.000 tambah jos. Tapi mana Ustaz? Itu kalau nggak dilatih ya sulit juga ini, Pak. Ya, jadi isok jogo telu itu mau baca Al-Qur'annya, istiqomah, sholat 5 waktunya dan sholat sunnah selalu dijaga, infak sodakonya rutin, maka sama dengan orang mempunyai perniagaan yang tidak pernah putus, tidak pernah rugi perniagaan itu. Nah, makanya hendaknya ini bisa menjadi motivasi bagi kita semuanya. Terus yang berikutnya, kenapa sih Rasulullah itu kok menyuruh umatnya selalu membaca kitab Allah, selalu? Kalau hadis kan jelas, kalau ini berarti kan Allah kan, kalau di Al-Quran kan berarti Allah, betul loh ya. Kenapa sih Allah itu kok berfirman seperti itu? Nabi Muhammad juga menganjurkan dan mengajak umat supaya selalu gemar membaca Al-Quran dan kitab Allah. Kenapa? Nah, karena Rasulullah mengatakan, ini hadis dari Ani bin Umar radhiyallahu an, sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam iqra'ul Qur'an fa innahu ya'ti yaumal qiyamati syafi'an li ashabihi, rawahu Muslim. Kata Rasul, Ibnu Umar mendengar Rasulullah menyampaikan hadis ini, bacalah Al-Qur'an karena Al-Qur'an nanti akan datang pada hari kiamat memberikan syafaat, pertolongan, pembelaan kepada pembacanya. Nah, ini loh. Kenapa sih Allah itu kok menyuruh membaca kitabnya? Rasul juga menganjurkan dan mengajak umatnya untuk selalu membaca Al-Quran, karena kamu nanti akan dibela oleh Al-Quran, akan disyafaati oleh Al-Quran pada hari kiamat nanti. Nah gini loh, pada hari kiamat ini. Kenapa kok demikian? Karena Rasul pernah mengatakan begini, Bapak Ibu, di hadapan para sahabat itu, sahabat, tolong dengarkan nasihatku. Tidak ada seorang pun di muka bumi ini yang bisa selamat dari api neraka.
Itu kalimat yang disampaikan oleh Rasul kepada para sahabat. Tidak ada seorang pun di muka bumi ini yang bisa selamat dari api neraka. Manten-manten sahabat tanya, wala anta ya Rasul. Kalau bahasa kita, panjenengan juga tidak bisa selamat dari api neraka. Wala ana, saya juga tidak akan bisa selamat dari api neraka ini. Padahal Rasul ini kan orang yang terbaik, Pak. Itu mengatakan, saya juga tidak akan bisa selamat dari api neraka. Tapi ada lanjutannya, illa ayyataghammadaniyallahu birahmati, kecuali Allah menyelimuti aku dengan rahmatnya. Coba. Itu Rasul, Pak. Orang yang sudah dijamin masuk surga, tapi masih mengatakan seperti itu. Coba. Sudah dijamin masuk surga Rasul itu, tapi Rasul masih mengatakan seperti itu. Saya tidak akan bisa selamat dari api neraka, kecuali aku diselimuti dengan rahmat Allah. Illa ayyataghammadaniyallahu birahmati, kecuali Allah menyelimuti aku dengan rahmatnya. Lah rahmatnya Allah itu diwujudkan apa? Yaitu tadi syafaat Al-Quran. Wocon, biar nanti Allah memberikan rahmat lewat syafaat Quran itu. Nah gitu loh, seperti itu. Jadi rahmatnya Allah itu diwujudkan seperti itu. Gitu loh. Kita ini punya andalan dua syafaat, Bapak Ibu. Satu syafaat Rasulullah, yang kedua syafaat Al-Quran. Gitu loh. Cuma bedanya begini, kalau syafaat Al-Quran ini menghadang orang sebelum kena azab. Kalau syafaat Rasulullah itu datang sesudah orang diazab. Berbeda. Begitu loh. Ya. Jadi ketika hari kiamat Al-Quran ini didatangkan. Ya, didatangkan, suruh ngomong oleh Allah itu. Maka Al-Quran ini datang memberikan syafaat, pertolongan. Ya kalau bahasa kita ya, jangan disiksa ya Allah itu dulu di dunia itu selalu membaca saya. Apalagi Ramadan ya Allah, jam 12 lo membaca saya, padahal sudah ngantuk-ngantuk. Itu masih membaca saya ya Allah. Kalau sekarang panjenengan saya jangan. Syafaat saya berhak untuk nyafaat, yang panjenengan memberikan saya hak untuk syafaat. Saya bela ya Allah. Jadi Al-Quran ini bisa ngomong. Lah kalau nggak bisa membela terus sabda Rasul nggak berfungsi tadi itu. Wong Rasulullah mengatakan Iqra'ul Quran, bacalah Al-Quran wahai umatku, fa innahu ya'ti yaumal qiyamah, karena Al-Quran itu nanti akan datang pada hari kiamat, syafi'an, memberikan syafaat pertolongan li ashabihi, kepada pembacanya. Loh, Rasul mengatakan begitu kok. Lah kalau Al-Quran kita baca terus gak ngefek, loh, lah gak bener ya sabdanya Rasul ini. Gak bener, pasti benarnya nih, pasti benarnya. Nah gitu loh. Jadi Al-Quran ini akan berikan syafaat sebelum orang itu kena azab. Gitu. Kalau syafaat Rasul, nah ini buktinya apa? Nah ini ada kisah begini, Pak. Ada kisah begini. Contohnya adalah surat Al-Mulk, surat Tabarok gitu ya. Di dalam hadis dikatakan, inna fil Qur'ani salasuna ayatan syafaat wa ghufirul li qari'i wa hiya tabarakalladzi biyadil mulku. Di dalam Al-Qur'an itu ada surat yang berisi 30 ayat. Surat itu syafaat, bisa memberikan syafaat pertolongan kepada, bisa memberikan ampunan kepada si pembacanya. Rasul sendiri mengatakan, dikutip oleh Syekh Muhammad Ali As-Sobuni, pengarang kitab Sofwatut Tafasir, guru besar Al-Azhar Mesir. Beliau mengatakan di dalam tafsirnya itu bahwa mengutip dari hadisnya Rasul, surat Tabarok ini disebut surat Al-Waqiyah. Waqiyah itu
membentengi orang dari siksa. Disebut al-waqiyah, terus disebut al-munjiyat. Al-munjiyat itu penyelamat. Ya. Al-waqiyah itu penyelamat dari kata waqo, waqi, waqiyah, waqina adzabannar gitu. Dari kata itu, waqina adzabannar. Dan peliharalah kami dari api neraka, kan begitu kan. Lah surat Tabarok itu disebut al-waqiyah. Surat yang bisa menghindarkan diri dari siksa. Al-munjiyat, surat yang bisa menyelamatkan. Kenapa surat Tabarok itu disebut al-waqiyah al-munjiyat? Hadisnya Rasul, li'annahu syafa'at liqori'iha, karena surat Tabarok itu bisa memberikan syafaat, pertolongan liqori'iha kepada pembacanya min adzabil qabri, dari azab kubur. Makanya disebut al-waqiyah al-munjiyat, kata Rasul begitu. Ya, kata Rasul begitu. Nah, di dalam tafsir Ibnu Katsir itu ada kisah, Pak. Kisah seperti ini biasanya itu dari orang-orang yang diberi mukasyafah oleh Allah. Karena ada hadis begini, mereka itu berdoa kepada Allah, ya Allah, saya kepingin tahu bagaimana surat Tabarok ini bisa menyelamatkan orang dari siksa kubur. Dia berdoa, akhirnya dibuka kegaibannya, diperlihatkan oleh Allah. Diperlihatkan oleh Allah. Pada suatu hari itu ada si fulan meninggal dunia. Gitu. Ini dalam tafsir Ibnu Katsir tentang surat Al-Mulk, tentang bahwa surat Al-Mulk itu bisa menghindarkan orang dari siksa kubur itu. Itu begitu. Pada suatu hari ini ada si fulan meninggal dunia. Lalu sebagaimana yang berlaku setiap ada orang meninggal dunia, ketika para pentakziah dan pengantar jenazah sudah pulang, pasti datang dua malaikat. Siapa itu? Mungkar dan Nakir. Ketika malaikat itu datang mau mendekati, muncul makhluk di depannya menghadang. Ya, ditanya sama makhluk tadi, ya, kamu mau apa? Begitu. Ya, seperti tugas saya. Saya akan menanyai dia, dan kalau dia maksiat akan saya siksa. Perintah dari Allah. Siapa kamu? Saya surat Al-Mulk. Begitu dia itu ngomong begitu, Pak. Makanya ini contohnya memberi syafaat tadi itu. Ya apa saya gambaran ini memberi syafaat. Nah, saya surat Al-Mulk. Lah terus kamu mau apa? Ya. Kata surat Al-Mulk, kalau kamu mau gebukin orang ini, mau menyiksa orang ini, berarti juga sama dengan gebukin saya. Berarti kamu juga akan menyiksa saya. Loh kok bisa? Loh iya, wong saya ini setiap hari dibaca oleh orang ini. Saya ini ada di dalam hatinya orang ini. Gitu. Kalau kamu gebukin dia, berarti kena saya. Nah gitu, Pak. Karena Allah itu, nuwun sewu, Allah itu juga bersabda begini, Pak. Innallaha la yu'adzibu qalban wa'al Qur'an. Allah tidak akan menyiksa seseorang yang di dalam hatinya ada Al-Quran. Allah tidak akan menyiksa seseorang yang di dalam hatinya ada Al-Quran. Makanya ada seorang ulama besar juga mengatakan, jadi jangan sampai tidak ada surat yang tidak kita hafal. Barang siapa yang di dalam dirinya tidak ada surat, yang di dalam hatinya tidak ada Al-Quran, kal baitil khorif, seperti itu. Seperti omah yang kosong roboh. Di dalam hadis begitu. Barang siapa yang di dalam hatinya tidak ada Al-Quran sama sekali, tidak ada surat yang dihafal, kal baitil khorif, seperti omah yang kosong, tidak ada apa-apa.
Nah, makanya firman Allah dalam hadis qudsi ya seperti itu, innallaha la yu'adzibu qalban wa al-Qur'an. Allah tidak akan menyiksa seseorang yang di dalam hati seseorang itu ada Al-Qur'an. Nah, surat Al-Mulk tadi itu membela, Pak. Kalau kamu menyiksa orang ini berarti sama dengan menyiksa saya. Loh kok bisa? Saya ada di dalam hatinya orang ini. Saya dihafal oleh orang ini. Kalau kamu gebukin dia berarti sama dengan gebukin saya dong. Nah begitu. Lah terus gimana? Saya juga diperintah oleh Allah. Setiap ada hambanya yang maksiat akan aku siksa. Lah iya, kalau kamu gebukin dia kena saya. Terus engkel-engkelan akhirnya ya kita lapor saja kepada Allah. Ya Allah sebenarnya sudah tahu, cuma dibiarkan aja biar terjadi dialog itu. Akhirnya di hadapan Allah malaikat mungkar nakir matur gini ya Allah. Surat Al-Mulk. Lah panjenengan kan sudah ngendikan ya Allah bahwa panjenengan tidak akan menyiksa seseorang yang di dalam hatinya ada Al-Quran. Saya dihafal oleh orang itu. Lah kalau saya dihafal orang itu terus saya tidak ngefek ya Allah, ya mendingan saya dihapus saja dari firman. Loh sampai begitu Pak. Surat Al-Mulk itu dalam membela orang. Nah ini buktinya Al-Quran itu menjadi syafaatnya di sini ini. Jadi sebelum hari kiamat ini, itu baru di alam kubur. Al-Quran itu sudah membela mati-matian kepada pembacanya. Nah ini surat Al-Mulk. Kalau versi Syekh Jabir, pokoknya setiap mau tidur jangan lupa baca surat Al-Mulk. Itu versi Syekh Jabir. Ya, walaupun gak hafal itu, tapi setiap mau tidur. Ya kalau bisa hafal, itu jelas itu. Terus ketok dibela itu dia hafal ya. Tapi kata Syekh Jabir itu, terus pokoknya kata turu baca surat Al-Mulk. Nah gitu ya. Ya itu. Jadi seperti itu. Ini Al-Quran, buktinya Al-Quran menjadi syafaat itu begitu. Dibuktikan belum hari kiamat. Hamba Allah sudah ditunjukkan. Iki loh buktinya Al-Quran iso jadi syafaat. Diperlihatkan di alam kubur tadi. Nah gini loh. Nah jadi makanya ada hadis, orang yang di dalam hatinya tidak ada Al-Quran sama sekali, kal baitil kharif, seperti rumah yang kosong, gelap, gak ada apa-apanya. Gimana Al-Quran mau mensyafaati? Kan begitu ya. Nanti situ loh. Maka saya yakin panjenengan di sini pasti banyak surat yang dihafal. Gitu, ibu-ibu, Qul huwallahu ahad pasti hafal itu. Langganan kok. Kan surat langganan. Pendek, terus isinya hebat. Sampai-sampai ada hadis mengatakan siapa yang mampu membaca Al-Qur'an Al-Ikhlas 1 kali itu sama dengan sulusul Quran, sepertiga Al-Quran. Berarti membaca Al-Ikhlas 3 kali khatam Al-Quran. Gitu ya. Makanya ojo salahno. Nek terawih 20 terus kulhu terus iku. Iku ana dalile. Bahkan nek terawih 20 kok nganggo surat panjang-panjang malah diprotes. Arek-arek mburi sing arek-arek cilik sing terawih mburi kulhu ele sowen. Arek cilik ya gak salah iki mame. Wong 20 kok nganggo surat dawa. Kan begitu nggih. Protes karo arek-arek cilik. Sing tuwa gak wani protes, Pak. Baris ngarep kok. Arek-arek cilik sing protes. Kul huwale sowan. Allah. Ya. Kulhu apal. Terus Al-Falak apal. An-Nas hafal gitu. Nah ini kini jenengan biasakno. Terus pokoknya esuk diwaca ping 3. Sore ping 3. Iki jenengan terus amalno. Benjing ketika jenengan badhe disiksa malaikat mungkar nakir. Surat 3 itu muncul. Kon kate lapo? Lho iso nakoni malaikat mungkar nakir. Ya, yo katanya iso, yo gak iso. Aku bendino dihafal lho. Bendino aku diwaca. Wong ki hafal aku. Al-Falak ya ngono. Yo kono nyiksa iki ya padha nyiksa aku.
Surat An-Nas ya ngomong pisan. Ya kena aku barang. Ya semakin banyak surat yang panjenengan hafal, semakin banyak dibela panjenengan. Gitu loh. Jadi tenang aja jadi umat Muhammad itu. Wis dibekali karo Allah gitu loh maksudnya. Ya. Malaikat mungkar nakir juga gak boleh saenake dhewe dong. Juga makhluk, malaikat mungkar nakir itu makhluk, juga kena aturan. Gak oleh saenake dhewe. Gitu loh. Ada aturan. Ya. Ya jadi seperti itu. Buktinya Al-Quran itu bisa memberikan syafaat, membela orang itu seperti itu. Jadi semakin banyak ini hadis ini memberikan motivasi agar orang itu banyak menghafal gitu loh. Maksudnya itu. Nah, gitu. Syukur nek juz 30 hafal. Was, wae pirang surat itu. 37 surat loh. Juz 30 itu 37 surat, Pak. Terus 37 surat itu jenengan hafal wis enteng, malaikat mungkar nakir gak wani. Kan begitu. Kena aturan. Malaikat mungkar nakir itu kena aturan, Pak. Nah, gitu loh. Itu buktinya Al-Qur'an ini menjadi syafaat. Yang kedua syafaat dari Rasul. Syafaat Rasul itu datang sesudah orang diazab. Lu kok bisa? Lu iya, Rasulullah itu kan orang yang pertama kali masuk surga. Di belakang Rasulullah para nabi-nabi yang lain. Terus para pengikut setianya, kan begitu kan? Terus pengikut setianya. Lah jamaah Raudatul Falak teng pundi Ustaz? Pokoknya katut mlebu swarga lah wis matur nuwun lho awak dhewe. Wae takok urutan barang. Ya makanya sing mempengaruhi maca Al-Qur'an gitu loh. Ketika Nabi Muhammad itu masuk surga VIP, surga paling Jannatul Naim, Jannatul Firdaus, wis pokokane swarga lah. Wong manusia terbaik. Silakan Muhammad, kau nikmati seluruh kenikmatan surga. Nabi Muhammad mengadakan inspeksi dari surga tingkat 1, tingkat 2 dilihat terus. Umatnya dilihat. Ternyata menurut jumlah Nabi Muhammad tahu dari hitungan Nabi Muhammad yang menyatakan iman dan Islam mengikuti agama yang dibawa, ternyata masih ada umatnya yang tertinggal di neraka. Lalu Nabi Muhammad keluar lagi dari surga, ya kan? Wes swarga enake kaya ngono lho. Nabi Muhammad itu sek metu belani sinten? Belani umate. Sujud di hadapan Allah. Sampai Allah itu, ya Muhammad irfa ra'sak. Muhammad angkat kepalamu. Minta apa kamu? Pasti akan aku turuti. Nabi Muhammad ngendikan, ya Allah, percuma panjenengan maringi kenikmatan surga yang semewah itu ya Allah. Sementara umat saya masih ada yang tertinggal di neraka ya Allah. Saya tidak akan bisa menikmati kenikmatan surga dan saya tidak akan mau masuk surga lagi sampai umat saya semuanya di neraka habis ya Allah. Luar biasa. Ono pemimpin saiki koyo ngono. Belani rakyatnya. Percuma ya Allah. Kamu memberikan istana seperti ini sementara masih ada rakyat saya yang di bawah garis kemiskinan. Ada Allah, Rasulullah membela kita, dunia akhirat nanti membela kita. Nah, itu baru Rasulullah sudah. Silakan malaikat, kamu cari seluruh umat Muhammad yang ada di neraka. Sudah semuanya dientas satu persatu. Baru dientas semua satu persatu. Baru dimandikan di Telaga Kautsar itu, maka wajahnya sudah berubah lagi, habis dibakar di api neraka. Menjadi berseri lagi, terus diajak karena Nabi Muhammad masuk surga. Nah ini, maka dua syafaat itu, kalau syafaat Al-Quran menghadang orang sebelum kena azab, kalau syafaat Nabi Muhammad datang sesudah orang diazab. Lah nek ana umat Nabi Muhammad kok sampai kena azab, berarti kira-kira ana loro. Ana loro badine. Siji, ngaku umat Nabi Muhammad tapi gak iso maca Quran. Loh dari mana Al-Quran beri syafaat kok gak iso maca? Kan begitu kan? Logikanya kan begitu.
Yang kedua, iso maca tapi gak tahu maca Al-Qur'an belas. Wonten sing ngoten. Kata Pak, iso maca tapi Al-Qur'an gak pernah disentuh. Ya mana Al-Quran punya bukti mau mensyafaat itu dari mana? Dia tidak pernah baca. Jadi kalau ngaku umat Nabi Muhammad kok sampai lebu neraka, kayak ditulungi Nabi Muhammad, itu berarti loro itu. Kemungkinan gak iso maca Al-Quran, loro kemungkinan dia tidak pernah baca Al-Quran. Jadi oleh syafaat sak marine disiksa baru Nabi Muhammad datang. Lah kalau kita ya jangan sampai lah, kan gitu ya. Nah, kita ini punya dua andalan syafaat itu. Satu syafaat Al-Quran jelas hadisnya. Yang kedua syafaat Nabi Muhammad juga sudah jelas. Ya bisa dipahami? Ada yang ditanyakan? Gak apa-apa kalau masih gak apa-apa. Oke, monggo Pak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Itu bacaan yang bagaimana yang saya mendengar beberapa orang bacaannya yang cepat-cepat berlaku sehingga huruf-hurufnya tidak jelas. Oke. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi begini Pak, membaca Al-Quran itu banyak tingkatannya, ya. Ada tingkatannya. Orang yang bisa membaca Al-Quran dengan tartil, huruf-hurufnya benar, nanti tingkatan surganya ma'as safaratil baroroti, tingkatannya bersama para malaikat, ya, yang mulia. Orang yang membaca Al-Quran brutal gratul karena faktor usia, karena pandangan yang tidak terang, falahu ajroni, maka dia malah dapat dua pahala. Satu pahala karena niat ikhlasnya, yang kedua pahala karena sulitnya. Semuanya diberi hak oleh Allah. Adapun yang membaca cepat misalnya, cepat kalau dia punya ilmunya Pak, nggak apa-apa Pak. Cepat kalau dia punya ilmunya, maksudnya ilmu bacanya punya, nggak apa-apa. Dia tetap tidak akan meninggalkan huruf-hurufnya. Gitu loh ya. Ya sama aja kalau dia itu sudah memegang ilmunya nyetir. Kalau banter kan nggak apa-apa. Tapi nek guru iso nyetir ya ojo banter-banter. Kan gitu kan. Sama dengan itu kan. Senggol titik kok tipu kan gitu kan. Tapi kalau sudah punya ilmunya nyetir, walaupun gini-gini kan gak tiba Pak. Itu sama dengan begitu logikanya. Nah gitu. Oke Pak. Jadi semuanya diberi pahala oleh Allah. Tidak ada yang tidak diberi pahala. Pokoknya niat yang ikhlas. Monggo, mumpung belum Ramadan, barangkali ada yang ditanyakan. Monggo Pak. Nggih. Maksud tadi itu keutamaan fadilah atau membaca dapat pahala baca Al-Quran itu per kata, ya. Per huruf. Nggih. Nah di sini saya ingin baca saya lebih utama kebetulan itu antara pahalanya itu banyaknya membaca Al-Quran dalam bulan Ramadan itu satu hari satu juz, tetapi atau dengan kesempatan waktu dia itu baca mungkin cuma dapat satu atau dua halaman saja, tetapi dia sama artinya. Dia membaca artinya supaya masuk gitu. Yang dibaca itu memahami apa nggak lebih baik membaca saja itu kalau sebagai tanpa membaca artinya atau membaca mungkin cuma dapat satu atau dua halaman, tapi dia mengenai artinya dia tentu kan dalam waktu 3 bulan ini kita terbatas lebih afdol menurut saya begitu ya. Jadi begini, disesuaikan dengan kemampuan seseorang yang dimiliki oleh kemampuannya dia. Kalau dia memang belum punya kemampuan memahami, terus dia mengutamakan banyak, ya nggak apa-apa, itu juga diapresiasi oleh Allah. Kalau dia kebetulan orang yang punya ilmu, dia kepengen memahami,
ya enggak apa itu juga akan dibayar sama dengan yang nilainya dengan yang sama aja. Jadi artinya amal soleh yang digunakan untuk membaca Al-Quran, memahami Al-Quran, mentadaburi Al-Quran itu akan dibayar sama oleh Allah sesuai dengan hadis Rasulullah tadi. Nah, jadi seperti itu. Jadi misalnya pemahaman, misalnya gini Pak, coro waktu loh gitu. Dia kalau tidak memahami, membaca saja misalnya gitu, 1 jam itu dapat 1 juz. Nah, tapi karena dia itu memahami 1 jam itu cuma dapat 2 atau 3 halaman. Maka waktu yang digunakan podo 1 jam kan, ini akan dibayar sama oleh Allah. Gitu loh. Jadi karena dia menggunakan waktu 1 jam, gak ada nerjemahno, gak ada mentadaburi, dapat 1 juz. Ini cuma dapat 3 halaman karena terjemahkan, mentadaburi. Nah itu sama dengan yang 1 jam tadi nilainya. Jadi diukur dengan waktu yang digunakan. Kalau begitu sama. Oke. Sampun. Pokoknya mari kita infakkan waktu. Barangkali ada, monggo Pak, mumpung ketemu. Nah teng mriki kan jadi sama ukuran waktu. Nggih, monggo. Ini bagaimana supaya ini kita dia membaca artinya, berarti lafadznya tidak dibaca. Tapi begini. Maksud saya kalau belum bisa baca Arabnya, bisa membaca Latinnya itu loh Pak. Bisa membaca Latinnya itu loh. Kalau belum bisa membaca Arabnya, membaca Latinnya. Kan ada tulisan Arab ini terus ditulis dengan Latin. Ya tentunya ada perbedaan sih Pak. Itu biar masih tetap kita ini dihukumi seperti membaca tulisannya, kalimatnya gitu loh. Biar masih dapat pahala membaca kalimat-kalimatnya Allah. Itu loh ya. Kalimat-kalimatnya Allah. Jadi tidak ada yang disia-siakan oleh Allah. Barang siapa yang beramal soleh dengan niat yang ikhlas sesuai dengan kemampuan masing-masing, itu tetap akan dibayar oleh Allah dan tidak akan dikurangi sedikit pun. Gitu loh guys. Waktu yang digunakan, niat yang ikhlas, itu tetap Allah akan mencatat. Tidak ada yang sia-sia Pak. Di hadapan Allah itu akan diperlakukan seadil-adilnya. Ngoten nggih? Jadi walaupun masih kemampuannya begitu, silakan menggunakan waktu sebagai kecintaan kita terhadap Al-Qur'an. Marhaban ya Ramadan, selamat datang bulan Ramadan. Mudah-mudahan kita diberikan kekuatan, sehat jasmani, sehat rohani, dan bisa memaksimalkan ibadah kita di bulan suci Ramadan, terutama membaca Al-Qur'an. Kita akhiri dengan doa, a'udzubillahi minasyaitonirrajim, bismillahirrahmanirrahim. Allahumma arhamna bil Qur'an waj'alhu lana imama wa nura wa huda wa rahmah. Allahumma dzakirna minhu ma nasina wa 'allimna minhu ma jahilna warzuqna tilawatahu ana al-laili wa atrafan nahar. Marhaban ya Ramadan, ighfir lana dzunubana ya Allah. Marhaban ya Ramadan, ighfir lana dzunubana ya Allah. Marhaban ya Ramadan, ighfir lana dzunubana wa dzunuba abaina wa li jami'il muslimin wal muslimat. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin walhamdulillahi rabbil alamin. Subhanaka la ilma lana illa subhanaka Allahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.